Dalam keterangannya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini akhirnya buka mulut mengenai siapa saja yang turut menikmati uang suap proyek IKTP. Ada Puan Maharani dan Pramono Anung yang menerima uang masing-masing $500.000 Amerika Serikat dari Andi Narogong. Hal itu diketahui setelah orang kepercayaannya yaitu Made Oka dan Andi menceritakannya. Untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Kemudian Jakarta dapat duit gampang banget Pak. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami Pak, yang kebagian demonstrasinya kami Pak, tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian Pak. Jadi gubernur itu kayak gini ya, kayak Pramono Anung yang tidak membantah ada dana Pemprov DKI yang mengendap sebesar 14,6 triliun di bank daerah. Jadi gentle mengakui bahwa dirinya tidak bisa bekerja. Ya bayangkan, sudah 8 bulan menjabat, masih ada ya uang yang mengendap 14,6 triliun di bank. Itu nggak dipakai apa-apa, anggaran segitu. Tidak dipakai untuk membangun jalan, tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Apa? Ya, alasannya apa? Diparkir di bank daerah, mau didepositoin biar bunganya bertambah gitu. Untuk apa? Sedangkan tahun 2026 kan itu masuk anggaran baru. Lupa ya. Pemikiran Pramono Anung out of the box. Jadi kalau misalkan ngabisin 14,6 triliun ya gampang dalam waktu 2 bulan mah ya. Itu kan ada rencana untuk memindahkan patung Sudirman ya. Ya tinggal anggarkan saja sebesar 10 triliun ya, gampang. Berarti kan sisanya cuma 4 triliun lagi. Nah 4 triliunnya lagi simple ya, tinggal alokasikan saja untuk BPJS hewan. Mas Pramono Anung lagi curhat. Shh, diam semua, diam, dengar, fokus, dengar, ayo. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Aduh, aku kasihan loh, sedih aku lihat Mas Pramono Anung gak tidur-tidur mikirin banjir. Dasar ini banjir ya, ngeselin ya. Hah? Kenapa sih gangguin Mas Pramono Anung tidur? Mas Pramono Anung matanya jadi begitu tuh, ya, agak-agak sembab-sembab bengkak begitu. Ya, itu nggak tahu tuh antara merenungnya kebanyakan atau habis nangis. Bingung nih, habis nangis sama nggak tidur-tidur, sebabnya kayak mirip-mirip tuh. Yang mana satu tuh Mas? Tapi kebalik ya menurutku ya. Biasanya kalau di Bandung, di Jawa Barat tuh Kang Deddy Mulyadi, biasanya banyak kan masyarakat yang curhat. Tolong bantu Kang Ded, rumah saya itu begini, keuangan saya begini, saya nggak tidur-tidur, kerjaan saya begini gitu kan biasanya ya. Kalau ini malah kebalik. Pemimpinnya yang curhat ke rakyatnya. Aduh, saya lihat di mata saya nih mata saya. Lihat mata saya nih, mata-mata pejabat semua nih, nggak tidur-tidur nih mikirin banjir, mikirin kalian nih katanya. Perasaan soalnya yang nggak tidur lebih banyak. Wih, ini aku ya, dari pagi siang sore ngurusin kantor hukumku, ya malam aku ngurusin bisnisku, aku ada bisnis. Ini subuh nih lihatnya. Nih 9 Juli jam 4 pagi aku bikin konten maraton, affiliate, bikin konten dan segala macam. Bayangkan nggak tidur-tidur sama kita kok Mas Pram. Tapi nggak begitu kok, aku nggak apa curhat-curhat begitu. Dan lebih banyak lagi tukang bakso, ojol ya narik dari pagi sampai pagi ya, pedagang di pasar,
pedagang kaki lima, lebih banyak lagi yang nggak tidur-tidur bos, tapi nggak ada curhat-curhat begitu. Tapi sekali lagi aku ingatkan kalian, sama kalian semua seluruh rakyat Jakarta ya, kalian harus punya empati dong, kalian harus punya simpati ya. Kasihan Mas Pram lo nggak tidur-tidur begitu. Ingat, jangan salahin Mas Pram. Mas Pram nggak salah. Yang salah apa? Air dan banjirnya. Kenapa sih harus ada air? Ya nggak mau. Dengerin baik-baik, penting nih. Untuk para ormas di bulan Ramadan dilarang sweeping ke rumah makan. Jadi gini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan ormas untuk melakukan sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Dia juga meminta agar masyarakat menjaga suasana bulan Ramadan ini tetap damai dan rukun. Hal itu disampaikan Pramono Anung ketika selesai meresmikan gedung kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu 14 Februari 2026. Menurut Pramono Anung, menyambut bulan Ramadan itu harus dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang adanya kegiatan sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Menurut Anwar Abbas, yang paling penting itu sikap saling menghormati. Lagian gue heran banget sama orang yang sweeping ke rumah makan pas Ramadan. Lu ngapain bro? Emang di Indonesia agamanya cuma Islam doang? Enggak, banyak yang nonis. Lu pikirin juga yang nonis mau beli makan gimana? Ibu melahirkan yang belum bisa puasa gimana mau beli makannya? Orang yang sakit keras, anak bayi, masih banyak bro. Ya udah, kalau lu mau ngurusin yang batal, udah itu bukan urusan lu. Itu urusan hamba sama Tuhannya. Udah, ngapain lu sweeping? Lagian juga kalau lu suruh tutup nih ya rumah makan, dia kan juga punya keluarga tuh yang punya rumah makan. Gimana kalau misalkan lu tutup pas lagi Ramadan? Pendapatan mereka dari mana untuk menghidupkan keluarganya? Lu mau ngehidupin keluarga yang punya rumah makan? Enggak kan? Mikir kids, mikir. Coba deh, gue mau tahu di daerah kalian tuh masih ada nggak sih orang yang sweeping rumah makan pas Ramadan? Tulis di kolom komentar. Pramono Anung berkelakar pada JK, kalau dia dan JK pasti nggak akan masuk gorong-gorong. Karena yang bekerja itu otak dan pikiran. Nah kira-kira nih, Pramono ini nyindir siapa? Karena kita tahu dulu itu yang sering melakukan gorong-gorong adalah Jokowi, mantan bosnya Pramono di kabinet, dan juga dulu orang PD Perjuangan. Nah itulah politik nih, dulunya kawan jadi lawan, dulunya lawan jadi kawan. Makanya kita tuh sebagai masyarakat, sebagai rakyat, jangan terlalu fanatik kepada seseorang nih, karena selalu berubah politik itu. Pertanyaannya sekarang, apakah pemimpin itu harus belusukan, harus masuk gorong-gorong? Kan gak juga, tapi boleh-boleh saja. Misalnya sekarang ini kan yang sering melakukan seperti ini kan KDM. Sampai KDM dibilang misalnya Jokowi jadi 2, pendukungnya gak nerima karena KDM sudah melakukan sejak lama. Jadi memang kalau memang karakternya pemimpin seperti itu, penduduk lapangan, dia sah-sah saja sih, selama tadi tidak hanya selesai berhenti di lapangan itu, tapi harus jadi kebijakan. Kalau hanya di lapangan kan cuma satu doang. Kalau kebijakan kan jadi menyeluruh, ada dampaknya. Nah masalahnya banyak pemimpin juga yang hanya melakukan pencitraan, masuk gorong-gorong, ada di tengah-tengah sawah dalam keadaan hujan, tapi ternyata hanya syuting misalnya. Pupuknya tetap mahal, berasnya, pangannya tetap impor, petaninya tidak mendapatkan apa-apa, tapi kesan di kameranya nyampe ke masyarakat lainnya, ini adalah pro rakyat bekerja. Nah ini harus kita waspadai. Jadi pemimpin itu yang baik itu bukan hanya yang terlihat di lapangan, bukan. Karena tugas kerjanya dia itu kan buat gagasan, bikin program, dituangkan jadi kebijakan. Lalu lihat kebijakan dan programnya ini menyentuh dan berdampak pada masyarakat gak?
Kalau menyentuh dan berdampak, nah ini dia yang benar gitu, itu yang bagus. Persoalan dia turun ke lapangan sesekali atau tidak, itu persoalan lain, itu gayanya dia, gaya kepemimpinannya. Yang paling penting itu dampaknya. Jadi sebagai masyarakat kita harus cerdas, harus rasional melihat seorang pemimpin itu. Bukan hanya sekedar dia ada di lapangan lalu dianggap bekerja, yang tidak belusukan dianggap tidak bekerja. Ini yang salah gitu. Jangan sampai kita terjebak dengan cara atau metodenya dia untuk mencitrakan dirinya itu pro rakyat, padahal sesungguhnya itu hanya pencitraan belaka. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang tulus hatinya untuk rakyat, bukan hanya sekedar ingin menaikkan dirinya dan mendapatkan jabatannya saja, tapi benar-benar dia memikirkan rakyat. Soal turun atau tidak turun, itulah cara setiap orang memang berbeda.